Ini nama alatnya apa ini Pak? Bidifonic Bidifonic. M50. Kalau konek ingat ayam. Sepeda. Iya, sepeda poni. Ini adalah Bidifonic. Kalau tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan pertumbuhan. Jadi gampangannya disemai dulu dari benih menjadi agak besar. Kalau di sini setelah besar kita amati bakterinya apa. Jadi kalau di sana tadi kan positif kan kita tidak tahu bakterinya apa, hanya tahu bahwa di situ ada bakteri. Nah, setelah ada bakteri, kita masuk ke sini. Tetapi sebelum masuk ke sini, syaratnya adalah satu, kita harus mendapatkan koloni murni dulu. Jadi tidak boleh tercampur. Kemudian usia koloninya harus 18 sampai 24 jam. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 2 koloni itu, kenapa harus 18 sampai 24 jam? Masih ingat dulu waktu kita pelajaran mikrobiologi, kurva pertumbuhannya adalah dia dari lag fase, log fase, stationary, kemudian decline. Nah, diharapkan ketika 18 sampai 24 jam itu ada di fase pertumbuhan cepat, di fase log. Atau kalau pada manusia itu pasangan usia subur lah, usia produktif gitu. Dengan asumsi bahwa pertumbuhannya bagus, metabolismenya pun juga bagus. Kemudian setelah masuk ke Meconium sama Blood agar, yang tidak boleh dilupakan adalah pengecatan. Jadi karena di sini nanti akan ada 2 panel, gram negatif sama gram positif, maka setelah kita mendapatkan koloni harus dilakukan pengecatan dulu. Setelah pengecatan oke, baru kita milih nama panelnya yang akan digunakan. Di sini ada 3 bagian, ini adalah utamanya. Ini yang untuk inkubasi sama untuk pembacaan. Kemudian ini ada tablet. Cuman kalau orang di pusat sana nggak boleh disebut tablet, namanya adalah AIO, All in One. Kemudian ada scanner. Ini nanti yang akan digunakan untuk pembacaan panel. Cuman kalau nanti sudah connect dengan epicenter, maka sebenarnya ini nanti udah jarang digunakan. Jadi kita nanti hanya membacanya dari sana. Kemudian di sini sama di powernya ada di sebelah kanan. Capek. Di dekat kabel di sana ada powernya. Jadi kalau suatu saat terjadi error kemudian Mas Dani minta tolong dimatikan, itu ada yang di sebelah kanan yang warna putih. Tapi disudahan dulu atau Belakang. Gimana? Disudahan dulu atau dimatiin? Nggak ada masalah, ini langsung dimatikan, nggak ada masalah. Jadi ini sama ini memang tidak terkoneksi. Jadi misalnya ini mati, ini nyala, nggak ada masalah. Ini nyala, ini mati juga nggak ada masalah, gitu. Nah, kemudian di sini sama seperti yang di sana tadi, di sini juga ada filternya. Sebelum masuk ke filter, di sini ada 2 tombol. Ini panel masuk, ini panel keluar. Sekilas sama, tetapi nanti respon di dalamnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya suatu saat di sini sudah ada isi panelnya begitu. Kalau kita pencet yang masuk, berarti dia akan nyarikan slot yang masih kosong. Tetapi kalau kita pencetnya yang keluar, dia akan mencarikan slot yang sudah terisi, yang sudah selesai. Jadi kalau kita misalnya ini karena kosong semua, kita misalnya mau masukkan. Ini ditunggu sampai dia kedip sama gambarnya ini terbuka. Gambarnya terbuka. Nah, sudah gemboknya terbuka. Pokoknya terbuka. Nah, ini dibuka. Kemudian di sini ada filternya. Di sini juga ada spare-nya di kardus yang di luar. Jadi sama, ini bisa dicuci. Kemudian karena ini kan langsung masuk ke alat, kalau yang tadi kan ada di ininya. Jadi ini sebaiknya pakai yang spare-nya. Yang satu benar-benar dikeringkan dulu. Kemudian dipastikan ininya yang di luar, yang ada plastiknya ini yang di dalam. Jadi tinggal dimasukkan aja. Masuk sih, cuman tujuannya kalau masih baru nggak ada masalah. Kalau nanti sudah agak lama kan ini udah mulai rapuh. Jadi takutnya ke sini dia ikut kesedot ke dalam. Tapi kalau ini kan dia masih ada penahannya gitu. Tinggal dimasukkan aja sampai mentok. Ya. Kemudian setelah kita melakukan entah itu mengeluarkan atau memasukkan, setelah kita tutup pertama, dia akan memberikan kesempatan yang kedua. Jadi dia akan ngunci, setelah itu dia akan buka lagi. Nah, dia akan buka lagi.
Kalau ini kita buka lagi, dia nanti masih akan memberikan kesempatan 1 kali lagi. Tetapi kalau ini kita tutup kemudian kita biarkan, maka dia otomatis akan langsung nge-lock. Biarin aja ya. Iya, ini misalnya kita sudah nggak melakukan, biarin aja. Dia nanti akan langsung nge-lock secara sempurna. Nah, dia udah kunci. Nah, kemudian dari sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke menunya. Tadi itu maksudnya apa? Filternya ngisep ke situ tuh apa? Ada pasang? Iya, suatu saat dok, jadi takutnya dia masuk ke dalam, kemudian dia menghambat sirkulasinya yang di dalam, suhunya kan semakin naik. Gitu sih. 2 minggu sekali boleh sih mas? 2 minggu sekali. Nah kemudian ini kalau di sini nggak ada pertanyaan, kita masuk ke sini. Jadi ini adalah AIO-nya, all-in-one tabletnya. Ini adalah menu utama. Menu utama ini memberikan gambaran apa yang ada di dalamnya. Jadi ini yang removable, yang sudah selesai belum ada. Kemudian yang ongoing, masih dalam proses juga belum ada. Karena hari ini kan kita belum punya koloninya. Jadi besok baru kita akan ini koloninya. Kemudian yang masih ada slotnya itu 49. Walaupun di sini disampaikan M50. Karena apa? Ada satu slot itu yang untuk termometer. Jadi kalau yang tadi termometernya adalah di pintu, ini ada di dalamnya. Jadi M50, M itu sebenarnya dia modular. Jadi kalau suatu saat di sini semakin banyak sampelnya, ini bisa ditumbuk jadi 2 dengan 1 tablet saja. Kemudian 50 itu adalah kapasitasnya. Nah, kalau kita kalau kita mau memasukkan atau mengeluarkan hasil, itu sebaiknya di posisi seperti speedo ini. Artinya dia adalah idle. Jadi idle itu dia posisi istirahat lah, gitu. Nanti ada lagi posisi yang dia sedang pembacaan, ada lagi dia sedang inventory panelnya, itu ada. Jadi sebaiknya kita harus tunggu sampai dengan ini. Kalau ya posisi ini kita mau mengeluarkan atau memasukkan, dia nggak ada masalah. Kalau nanti dia posisinya masih pembacaan, kalau kita stop dia nggak akan mau. Jadi kalau suatu saat mungkin ada yang kelupaan, oh nggak posisi ini dipencet kok nggak buka-buka begitu, nggak usah panik karena memang itu alatnya sedang pembacaan, jadi dia nggak mau diinterupsi. Kemudian di sini itu kalau misalnya ada error, misalnya suhunya terlalu tinggi atau dia habis dimatikan, ini akan warna merah, warna kuning, di sininya akan warna kuning. Kemudian ini adalah nomor instrumennya. Jadi kalau nanti ada 2, ada yang satu instrumen 1, ada instrumen 2. Kemudian ini adalah koneksi dengan epicenter yang tadi ada di sana. Epicenter itu apa? Epicenter itu semacam mini LIS. Mini LIS kalau biasanya hanya menggabungkan hasil ya. Kalau LIS dari hema, dari kimia, dari imun. Kalau ini nanti juga akan membantu dalam interpretasi hasilnya. Nah, jadi kalau ini tanda tanya berarti ini sedang tidak koneksi dengan epicenter. Kalau nanti sudah koneksi dengan epicenter, tanda serunya ini akan hilang. Tanda seru merah. Sama saja kalau suatu saat sudah rutin, kemudian koneksi dengan epicenter, tiba-tiba seperti ini. Berarti ada kemungkinan 1, PC epicenternya mati. Yang kedua, koneksinya tidak terjadi. Jadi kita bisa cek koneksinya. Kemudian di sini adalah resume daripada apa yang ada di sini. Jadi kalau nanti kita akses ke yang lain, resume awalnya ini akan muncul. Kemudian ini adalah tanggal, jam, waktu, kemudian versinya, versi softwarenya. Versi softwarenya juga ada di sini. Nah, kalau tadi yang di sana kita melihat suhunya di layar sama, di sini kita juga bisa dilihat di layar. Suhunya berapa? Sama 35 plus minus 1,5. Kemudian kalau dalam posisinya kita tidak login, di sini akan tidak aktif. Jadi ini harus di login dulu. Jadi caranya adalah kita login. Nah, username-nya nanti silahkan disepakati kita mau pakai username apa.
atau mau pakai admin, nanti silahkan. Jadi misalnya ini saya pakai punyanya BD dulu. Kenapa ini? Menggoda ya ini Pak. Bisa begini sih. Kalau kita sudah login, maka ininya sudah tidak abu-abu. Di sini sudah aktif. Nah, kalau kita akses yang lainnya, di sininya akan berubah, tetapi di sininya akan tetap. Jadi ini adalah resume dari apa yang ada di sini. Nah, kita mau bikin username dulu atau mau pakai username yang sudah disediakan, terserah. Kalau mau bikin username silahkan, huruf besar, huruf kecil. Atau caranya aja bikin username. Tadi kan sudah ada ya. Iya. Kalau nambah lagi gimana? Oke. Buat baru. Oke, jadi misalnya ini sudah ada di sini, Nah, configuration, konfigurasi. kemudian kita bikin add user. Add Hmm. user. Nah, add user misalnya ya, lab MUIS gitu ya. Ya. MUIS. Sorry. Kemudian technician ID misalnya lab. Nah, passwordnya itu harus kayak kita di internet banking. Jadi 8 huruf, ada besar, kecil, angka, sama simbol. Oh, ribet aja. Jadi misalnya ini, misalnya LAB MOEI. Sampai di mana tadi? Nggak bisa dilihat. Oh iya. Nggak bisa dilihat. Enggak, yang ini. Oh. Nanti kalau di depan baru bisa, kalau kita mau masukin. Yang udah tanya-tanya. Heeh. Tapi Buktir. S misalnya 2 garis miring. Harus itu ya Mas. Iya, harus Karakter itu dok. itu ya? Iya, Nggak bisa kalau cuma dua karakter aja bisa. nggak bisa dok. Harus itu ya. Iya. Susah hafal ya. Terpaksa nempel di dinding. Iya, nanti ditempel aja dok. Iya, ditempel di sini. Nah, jadi di sini sudah ada BDFS yang saya pakai sekarang, ada admin, ada lab MUIS seperti ini. Dan di sini pun karena kita ngikutin ISO yang terbaru mengenai data protection. Jadi ini setiap 120 hari dia nanti akan memberikan ganti. Nah, biasanya kalau mau ganti angkanya aja diganti. Jadi misalnya dari 2 jadi 3, 4, 5, 6, 7 gitu aja. Yang lebih mudah. Nah, kemudian ini menu utamanya. Yang kedua adalah ini sebenarnya bisa berjalan sendiri atau bisa digabungkan dengan epicenter. Jadi kalau suatu saat misalnya, epicenternya rusak nih PC-nya, terus nanti ada alasan, dok kan epicenternya rusak, saya nggak running mikro ya, begitu. Jadi nggak. Jadi ini tetap kita bisa running sampel. Jadi misalnya ini accession number yang perlu diingat, accession number adalah nomor laboratorium. Nomor laboratorium. Oh, registrasinya ya. Ya, kalau nanti yang ada di sana pasien ID itu adalah nomor rekam medis. Jadi satu orang hanya mempunyai satu rekam medis, tetapi bisa punya beberapa accession number. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini accession number, di sini sudah pakai barcode atau manual penomoran labnya? Pakai barcode. Tapi ya barcode manual anunya ketika manual tapi anunya keluarnya Oh, kalau ada barcode yang nggak kepakai boleh barcode sampel. nomor sampel. Nah, yang nggak kepakai aja. Ini saya masukin misalnya BD 001. Sorry. Sudah banget banyak. Nah,
Yang accession number adalah nomor lab. Kemudian sequence number itu adalah nomor barcode-nya yang ada di sini. Oh, nomoran. Ya. Jadi ini kita scan. Nah, dia nanti akan langsung masuk seperti ini. Kemudian isolate number. Isolate number itu misalnya satu pasien hanya ada satu jenis koloni, ya sudah dilewatin aja langsung save. Tetapi kalau misalnya ada 2 jenis atau 3 jenis, ya sudah. Yang pertama satu, nanti masuk lagi kan accession number-nya sama. Nanti masuk 2, masuk 3, masuk 4 atau dan seterusnya. Jadi yang diingat accession number adalah nomor lab, kemudian sequence number adalah barcode yang ada di baliknya ini. Cuman nanti kalau kita sudah menggunakan epicenter, proses ini akan kita lakukan di sana. Cuman in case kalau misalnya terjadi sesuatu epicenternya misalnya tiba-tiba mati atau apa, teman-teman tetap bisa running dari sini. Kemudian kalau udah di save. Nah, karena ini medianya ada panelnya adalah YIS, maka dia minta media. Medianya apa yang kita pakai? Apakah TSA, apakah PCA, PDA atau SDA atau apa. Tetapi kalau yang gram negatif sama gram positif kita tidak perlu memasukkan data medianya. Ini kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti result kita bisa lakukan dari sana, cuman kalau misalnya kita tadi epicenternya rusak, tetap kita bisa dari sini. Nah, kalau kita menggunakan barcode akan lebih enak. Jadi tadi kan accession number kita masukkan barcode, nyarinya kita juga tinggal scan barcode-nya. Kalau sudah oke. Kemudian ini need attention. Need attention itu kalau terjadi sesuatu dengan panelnya. Misalnya suatu saat kok AST-nya nggak bisa keluar, identifikasinya keluar, AST-nya nggak keluar, akan muncul di sini. Atau misalnya karena kita tidak hati-hati, ada 2 koloni yang gandeng, kemudian kita ambil, kan otomatis misalnya mbaknya sukanya soto, ini bakso loh, kok dua-duanya kemakan, siapa nih yang makan, kan bingung. Nah, dia juga akan keluar di situ bahwa invalid ID result. Nah, nanti kita bisa lihat di need attention. Jadi kalau ini dalam keadaan inaktif, dia ada segitiga kuning, berarti kita harus login, kemudian kita lihat di situ apa yang harus dilakukan. Kemudian ini inventory. Jadi setelah kita memasukkan panel, itu sebaiknya kita lihat di inventory apakah barcode ini sudah kebaca atau belum. Kalau misalnya sudah, ya sudah, berarti sudah oke, bisa kita tinggal. Tetapi kalau dia belum masuk inventory, kita tunggu sampai dia masuk di inventory dulu. Kemudian ini report kalau diperlukan bisa di sini. Kemudian maintenance. Nah, maintenance ini Mingguan. ini sebenarnya harian, Dok. Cuman gitu. kalau menurut saya efektifnya mingguan saja, karena ini hanya ngecek LED-nya. Padahal kalau LED itu tidak ada masalah, kalau dia ada masalah dia akan memberikan alert. Jadi sebaiknya sih mingguan saja. Jadi caranya adalah ini kita buka dulu. Kemudian kita masuk ke belum buka. Nah, kita buka, kemudian kita masuk ke hardware. Kemudian dipencet Mas, tes internal green LED yang ini. Ya, Masih mau kau. Sini. Terus di execute. Hijau, Banyak ngebab. 88-nya nyala. Kemudian ganti yang merah. Ya. Execute lagi. Merah, 8 nyala semua. Hijau, merah. Kemudian amber yang orange. Ayo. Nah, orange nyala semua. Oke. Kemudian di extinguish all LED yang bawahnya dimatikan. Semua. Nah, Yang di bawah. oke. Yes. Nah, dia mati semua. Terus ini untuk menguji yang di luar. Silahkan tes eksternal LED system. Execute. Nah, ini kalau misalnya ada error. Jadi misalnya suatu saat misalnya suhunya naik atau tabletnya mati tidak terkoneksi, ini akan
warna orange, kemudian di sininya LED-nya juga nyala. Kemudian alarmnya silahkan Mbak Bawahnya. sekalian. Nah, alarmnya seperti itu. Berarti ntar ke Halo.